Selamat pagi, Pak Dharma. Ya, pagi Pak Randy. Gimana Pak kabarnya? Sehat hari ini Pak? Ya, Pak. Gimana, Pak Randy? Ya juga Pak. Ya, Sebenarnya tadi Pak Faris sedang berhalangan ya. Saya cuma oke. tadi minta untuk menghentikan. Eh, Kemarin terakhir pertemuan dengan Pak Faris bahas data Pak ya. Ya, bahas yang kemarin lagi. Diulang lagi, Pak. Iya. Udah ada referensi datanya Pak. Oh, ininya ya, Pak ya. Untuk data customer Market market itu ya potensial ya, Pak. ya, marketnya. Service screen ya, Pak ya. Ya boleh. Ya sih, itu ya, Pak. Oh, siapa? Belum belum muncul sih Pak. Ya, jadiin host dulu, Pak. Belum bisa share. Oh iya. Eh, jadi host ya. Lagi loading, saya share di itu kemarin. Di grup. Oh Bukan ini di sudah muncul. Ini ya, sudah ya. muncul. Kartu AS. Iya. Saya ngerjain di PC, Pak. Ini di laptop. Oke oke. Hmm. Ya, ini Pak. Oke, oke. Jumlah penduduk Lampung, oke, lokal nih Pak ya. Lampung Ya, 8,7. saya targetin lokal dulu aja, Pak. Ya, mending gitu Pak. Karena mending tersegmen dulu, baru nanti scale up-nya itu tinggal mengalihkan gitu Pak. Betul, betul. Karena kalau terlalu luas itu nanti fokus di marketingnya yang susah. Ya, Kita mau mana itu yang susah. Pak, saya share di Itu. grup aja ya, Pak ya. Ya boleh, saya dulu boleh Pak. Ya, saya buka juga. Ini data dari BPS Pak ya. Ya, BPS. Ya, Saya ada file-file mentahnya sih, Pak. Kalau ini, tapi saya ambil ini aja. langsung ke Ya, poinnya ya. ya. Iya, Pak, Indonesia paling gampang itu data BPS. Ya. Gimana, Pak? Indonesia paling gampang nyari data di BPS sekarang. Iya, benar. Oke. Penduduk Lampung. Diem. Sudah di grup ada Pak? Belum. Iya, udah. Oke, saya buka di. Oke, Bapak yang share screen aja kalau gitu ya. ya saya screen aja Pak. Saya screen. Ya, saya stop share. Oke. Jumlah penduduk Lampung 2020 8,9 juta ya. Usia 014 2,2 8 usia 15 64 61 juta. Ini berarti potensialnya Pak ya. Ya, kalau 65 ke atas kan nggak mungkin lagi lah, Pak ya. 65. 65 ke Cuma atas. 15 itu masuk nggak ya Pak? 15 harusnya masuk, Pak. Itu kan pelajar. Iya, oh iya. Oke. 61 juta. Oke. Wah, gede banget nih. Tinggal import 0,1. market Ya. share-nya ya. Ini saya breakdown per kabupaten kota itu di bawah. Oh, nah ini juga bisa nanti untuk lokalis bisa kayak gitu tuh. Kalau Ya, ngitungnya mau lokalis ya, gitu.
Angka kelahiran di Lampung tahun 2020 16.900. Oke. Itu Lampung Ini Lampung. Selatan, Pak. Soalnya Nah, saya nggak dapat data per kabupatennya. Tapi untuk Lampung sendiri itu 2 juta. 2 juta itu kalau Bapak pegang market share-nya 20% aja, Makanya itu udah 10% aja eh, udah 200, udah 200.000 ya. iya, Ya, itu kalau hanya main Lampung ya, data Lampung, Pak. sekolah. Itu. Oke, data sekolah. Nah, ini untuk market yang berarti market yang instansi ya, B2B ya, Ya, ya kan? Nah, ya, total betul. seluruh itu 13.000 nih. Ini ini belum dikalikan jumlah per Kelas. sekolah kan mungkin nggak jumlah kelas ya, nggak mungkin satu sekolah butuh satu kan Pak. Betul. Nah, ini potensinya tinggi tinggi banget nih Pak ya. Ya, tiga benar. belas average katakanlah 10 kelas aja udah berapa? Udah 130.000 Pak. Betul. Ya. Tinggal ngitung market share-nya nanti. Nanti ngitungnya ada beberapa yang di B2B. Dana bos, eh, wah dana bos ini berikan pada 13.000 sekolah. Oke. Kalau kalau papan tulis itu kan udah wajib ya di sekolah ya. Wajib, Pak. Pastinya Ini makanya daging banget sih. Makanya kan saya udah cerita sama Pak Faris, saya udah aktifin satu PT sama lagi urus itu apa Haki, merek papan tulisnya. Sebelumnya kan saya kita kayak maklon gitu, hmm, memang itu. Ini kontinuitas daging banget ya ini. Oke. daging. Nah, ini data perusahaan di Lampung ini mungkin di papan tulis dia nggak terlalu efektif, tapi saya dapatnya buat APAR, Pak. Ya bisa itu. Tapi ini Pak, misalkan Bapak bisa pegang ini. Kalau saya ya, Hmm. eh, saya kan kita perlu memilih titik-titik fokus mana yang akan didahulukan kan Pak. Ya, Nggak mungkin kita kejar semua malah nanti nggak nyantol kan. mm-mm. Kalau saya untuk bisa cepat Pak, saya ke sini dulu Pak. Ini Pak. Ya, betul. Ya itu Nah, tadi untuk masuk di sini sekarang Pak, itu pakai Siplah dan e-katalog. iya benar, iya benar. Gitu. Karena nanti ini adalah turunannya ke sini itu kan produk yang berbeda. Ini kan produk yang berbeda kan Pak. Ya, betul. Oke. Itu Untuk yang belum lagi kampus itu Pak. oh iya kampus ya. Itu Nah, hanya SMK, ini SMA itu. iya. Oke. Sekarang coba kita hitung Pak secara secara ekstrapolasi aja ya, ekstrapolasi aja ya. Sekarang kita Mm-mm. hitung seperti ini. Katakanlah potensialnya 13.000. Mm. Bukan 13.000 ya. 13.000 sekolah. Average kali eh, 10%. kita ambil 10, bukan Pak. Kita ambil Dan satu kan sekolah. ini kan butuh ini potensial sih menurut saya Pak, karena kan semua Ya, pasti butuh papan tulis. iya. Katakanlah satu sekolahan 10 aja dulu Pak ya. Kan ada Ya, yang di 10, ada yang di atas 10. Tapi ya kebanyakan sih kalau ada yang SMA 5, ada yang 20, ya ambil rata-rata 10. ada 10. Oke. Market potensialnya gitu. Hmm. Market size-nya itu kan wajib. Berarti kalau wajib kan ini harusnya 100% Pak ya. Sama, Market size ya, ya kan? 100% dari potensial. Butuh ya, semua kan. Dan ya, beli papan itu semua. Karena pasti. dari market potensial ke market size itu adalah yang mampu beli dan mau beli. Betul, betul. Karena ini adalah instansi, dia dananya juga dari bos, mampu beli pasti. Ya, Untuk itu udah kemauan kebutuhan utama. kemauan beli kemudian harusnya ini 100% ya. Jadi di sini rate-nya 100%. Nah, kemudian ini 100%. Nah, sekarang market share-nya Pak. Nah, nih, di Lampung nih ya, di Lampung atau sekolahan Lampung, Hmm. nyari produk papan tulis
itu ada nggak ya ke kompetitor Bapak atau lainnya? Kira-kira kalau Bapak kemampuan Bapak bisa berapa persen Pak menyerapnya dari 13.000 sekolah? Paling 1% itu Pak. 5% paling lah. Yang Lima udah persen ya? terserap, yang sudah terserap. Oh, yang sudah terserap nih ya, sudah terserap 5%. Ya, jadi Oh, saya udah menemukan kendalanya sih. Satu memang ada kompetitor. Saya kemarin survei, ada satu kompetitor yang main besar. Nah, itu alat apa bahan mereka itu masih bahan yang saya bilang low grade itu. Jadi dari bahan-bahan bangunan itu. tapi problemnya kan gini Pak, sekolahan kan nggak mandang harga Pak ya. Ya, bukan masalah itu karena mereka belum menemukan edukasi, Pak. Oke, oke Edukasi berarti dan masuk ke ini. Jadi selama ini gini, yang saya tahu itu jadi saya itu cuma masuk ke toko-toko gitu loh. Nah, yes, ketika saya masuk ke toko, nah toko ini mencoba menjual ke si pela ini, otomatis kan dia ngambil untung gede. yes, yes. Nah, akhirnya mereka cari opsi, cuma papan tulis doang, udah suruh aja tukang gitu loh. Oh, Jadi dikasih bingkai-bingkai begitu doang. Nah, ini effortnya nanti itu ke edukasi, bener Pak. presentasi, Iya, presentasi. karena kan saat ini Bapak juga ke sekolahan langsung kan belum masuk ke sekolahan Belum langsung Bapak masuk sendiri. sekolah. Jadi Nah, rencana, dari jadi target saya udah ada di otak bahwa nanti ke depan ini kalau udah siap semuanya, jadi ke sekolah itu presentasi dan saya udah ada di Siplah karena mereka belanja di Siplah. nah, ya. Berarti Bapak menambah channel distributionnya. Ini channel distribution untuk edukasi ini bukan channel distribution produk ya. Betul. Ya, adalah orang yang mencari ke sekolah buat edukasi produknya Bapak gitu. Ya, dan Sebenarnya karena gini, ditemukan di Siplah. ya temukan di Ciplah gitu. Karena sebenarnya gini, ini adalah konsepnya kalau dulu Bapak kan masuk ke digital marketing gitu. Ya, Mm-mm. belum digital marketing itu belum tentu semua mengundang traffic, Pak. Ya. Traffic yang benar ya, dari Heeh. bisnis ya. Karena eh, ada katalog tadi berupa Ciplah tadi, itu untuk goal masuknya dia, ada orang yang mengarahkan ke situ. Itu kan Ya, traffic ya. betul. Nah, tinggal orang yang mengarahkan ke situ dibekali berapa orang yang bisa kompetensi di situ. Oke, Betul. katakanlah saat ini Bapak masuk 5% di Kota Lampung. Hmm. Eh, katakanlah dengan ini bisa mencapai nanti 25% gitu ya. 25% dari ini, nah itu market share-nya Bapak sudah 32.000 papan tulis, Pak. 32.500. Betul. Itu kalau Iya, kalau bisa naik kan dari 5% ke 25%. betul. Mengubah model bisnis yang dari tadi Bapak ke eh, toko, ini langsung Bapak cut nih, langsung Bapak ke arah sekolah. Betul. Nah, gitu. Nah, hal seperti ini kan bisa menjadi acuan kapasitas produksi nanti Pak. Mm-mm. Jadi 32.500 yang 30.000 yang tadinya ke toko bisa langsung ke sekolah gitu. Ini kalau masuk ini tinggal ARPU-nya di ARPU itu average revenue per user ya gitu atau per produknya ya. Di sini tinggal mengalihkan terjadi potensial omset nanti Pak. Terjadi potensi. Nah, tinggal ini eh, untuk menguasai sebenarnya 13 ribu ini 13.000 sorry 130.000 market potensial ini ya kan dibagi-bagi tuh nggak mungkin 100% ke Bapak Ya, betul. kan ada juga pasti yang ke kompetitor nggak mungkin kita monopoli semua Lampung aja kan nggak mungkin Betul, betul. ya. Pasti ada di kompetitor-kompetitor lah ini katakanlah yang ke kompetitor 75%, 25% ke PT-nya Pak Dharma semua Betul. itu sudah sekian Pak kapasitas untuk di Lampungnya tinggal nanti bisa dihitung lifetime-nya Pak, Ya, lifetime repeat-nya. Nah, tinggal pakai database ya.
pakai database bisa seperti ini. Ya, ini misalkan ordernya tahun 2023 ya, misalkan belinya 2023. Nah, dia akan lifetime lagi berapa tahun lagi nih? 2000 berapa nih? Nah, kita tinggal ukur aja. Nah, itu kalau mau yang lifetime. Terus kan ini baru satu provinsi Lampung. Kalau mau men-scale up Sumatera aja, ya, itu tinggal mengalikan berapa provinsi, Pak. Ya, betul. Iya. Jangan-jangan dengan ini nanti Bapak sudah sibuk mengurusi yang ini, bukan ngurusi yang apa, yang tadi, yang ke end user tadi. Ya, betul. Iya kan, Pak? Karena sangat, kalau dilihat sangat gede banget ya, eh, peluangnya. Dan yang menarik itu ini, Pak. Kalau kan ada beli itu ada need, ada want ya. Hmm. Dan ini udah pasti need. Kan nggak mungkin orang, instansi ingin membeli papan tulis kalau dia sudah butuh banget Betul. gitu. Nah, tinggal masukkan ARPU-nya gitu. Kira-kira satu papan tulis itu berapa, Pak, ke instansi? Oh, oh, kalau ke instansi mereka rata-rata jual 1 juta, Pak. Satunya dari toko Bapak itu ke instansi 1 juta. Jadi gini, saya kasih ke mereka itu 330.000. Udah gitu, mereka lempar ke instansi itu. Saya sering dengar, kan kadang-kadang kita kirim kan, jadi nggak melalui toko mereka lagi. Itu dari Hmm. notanya itu 1 juta, Pak. Oh, Tapi wah, itu iya, bagi-bagi kue, iya, Pak. iya, tahu lah, itulah bagi-bagi kue lah ya. Gitu. Tapi anggarannya kan kita tahu nominalnya ya, artinya kita tahu nominalnya. Ya, Eh, ya kita ambil iya. margin 200-300 ribu itu kayaknya masuk lah. Bersih ke kita itu 300 ribu. Berarti Bapak juga pernah mengirim ke sekolah langsung, tapi pembeliannya lewat toko gitu. Toko, betul. Ini hari ini Hmm. aja mau ngirim lagi tuh ke sekolah. Pembelian toko, kita dikirim ke sekolah langsung pakai surat jalan doang. Nah, itu saya kira jadi proses bisnis baru yang Bapak perlu masuk tuh di situ, Pak. Mungkin di Ya, situ. awalnya itu saya udah tahu, Pak. Udah tahu permainannya, cuma saya selalu maksudnya ngeblok diri gara-gara regulasi. Hmm, Ya, oke. saya udah tahu permainannya, Pak. Saya pernah ada satu itu vendor, dia order papan tulis itu 1.000 lebih sama saya. 1.000 lebih. Itu dia jual segitu 1.050.000. 3 kali lipat ya, begitu Pak ya. Oke. Tapi Oke. dia Nah, masuk ke pedalaman-pedalaman, masuk ke hmm, sekolah-sekolah. nah Ya itu sejenis adalah lah. kadang gini, Pak. Kita terdistrak ya oleh teknologi itu gini. Wah, sekarang nggak boleh digital marketing. Semua masuk ke ranah digital. Padahal itu belum tentu end user yang seperti itu lebih menghasilkan, tapi kadang malah capek loh, Pak. Hmm. Gitu. Itu bisa aja nanti turunan nanti di selanjutnya kan ada namanya main revenue dan additional revenue kan. Hmm. Yang menjadi main revenue-nya Bapak ini di segmen yang mana? Itu ditentukan. Di segmen yang jual ecer kah, main revenue, atau segmen yang instansi kah gitu. Lebih lebih gede yang mana itu diperhitungkan. Jangan kalau misalkan Bapak lari ke uh, Shopee, Tokopedia atau apa, main SEO lah gitu ya. Main SEO boleh lah untuk papan tulis grup, nanti positioningnya bisa diatur seperti ini kan. SEO-nya papan tulis grosir untuk khusus sekolah itu kan juga bisa kan SEO-nya. Jadi kalau orang mencari papan tulis untuk sekolah atau papan tulis untuk belajar, bisa ke Bapak, itu bisa di set gitu di situ untuk edukasi trafficnya. Nah, itu bisa bisa masuk gitu. Tapi secara sekolahan kadang juga nggak melulu tentang dia dapat nyari iklan. Kita harus tahu behaviornya dulu. Kadang sekolahan itu kan, eh, karena kami kan juga di partner dengan beberapa sekolah, Pak, gitu. Sekolah itu kalau ada yang jawil itu lebih suka dia.
karena akan ada hubungan personal lagi Pak. Gitu. Ada yang diambil tuh maksudnya gini, kita datengin, kita yang hubungin, kita yang nawarin tuh lebih suka daripada dia nggak akan nyari produk gitu karena sudah banyak relasi-relasi dari sekolah yang masuk gitu. Kalau kita bisa memasuk di sekolah dengan konsep seperti itu bisa lebih bagus. Hmm. Gitu. Nah, nanti selanjutnya kan scale up kan bisa ke atas, horizontal, dan vertikal tuh Pak. Contohnya Pak. Dulunya gini, scale up itu untuk menaikkan. Nanti kalau udah ketemu data seperti ini ya, misalkan kita mau scale up ke atas, ke atas itu berarti Bapak tetap di Lampung, tapi menawarkannya dia sampai repeat ordernya berapa kali, atau dengan produk turunannya, selain papan tulis, sekolahan butuh apa lagi, butuh Hmm. jasa apa lagi, itu kalau ke atas. Kalau secara vertikal nih ya, secara vertikal, secara melebar, Bapak duplikasi Lampung, Medan, Palembang itu merata. Gitu. Kalau sudah masuk ke ranah, tapi kalau saya sih fokus ke segitu dulu Pak. Lalu nanti itu kecapai kita lain. Atau gini, kalau memang regulasi Lampung sudah kuat, kan ini kan bermain dengan regulasi ya. Kalau regulasi Lampung sudah kuat terhadap mitra-mitranya toko tadi, dan Bapak susah masuk, Bapak bisa caplok daerah lain juga kalau Lampung. Gitu. Tapi kalau Bapak di Lampung kan sudah lama ya, Bapak di Lampung itu sudah bisa masuk lebih bagus. Gitu. Maksudnya secara distribusi kan sudah hebat dulu. Hmm. Nah, itu dari market-market tadi kita analisa seperti ini. Jadi nanti berapa cost-nya yang dibuat untuk proses marketingnya bisa ketahuan. Gitu. Kalau katakanlah di sini 200.000, 300.000 katakanlah average per produknya adalah 600.000 gitu ya. Oke. Hmm. Berarti tinggal mengalihkan ini ke beberapa nih 19 M ya. Itu tinggal budget marketingnya Pak untuk deal dengan satu sekolahan tinggal membudgetkan berapa Hmm. untuk orang-orangnya Bapak yang bisa mengedilkan dengan sekolah itu berapa gitu. Dan bicara tentang value dari sebuah market seperti yang kita ketemu sebelumnya, Bapak juga harus membuat USP dari produknya Bapak yang ke sana. Maksudnya yang saat ini existing ke sekolahan itu seperti apa dari segi pelayanan dan dari segi produk, ya itu seperti apa. Nah, Bapak bisa nggak melebihkan dari itu, Hmm. gitu. Jadi karena pembahasannya di How Big the Market ya ini kan adalah seberapa besar potensial yang kita dapat, sebetulnya seberapa besar di potensial yang kita dapat. Nah, itu bisa diukur dulu kan ini sebenarnya untuk layak atau tidak layak dulu kan Pak. Ya. Nah, dan layak atau tidak layak kan itu bicara angka dan mana yang kita dapat. Nah, bicara angka ya 19,5 M yang menarik. Kalau saya sih menarik banget gitu untuk sebuah omset karena ini masih satu provinsi ya. Ya. Kita duplikat 5 provinsi ada sudah 100 M. Tapi menaikkan ini PR-nya adalah paling berat mungkin nanti yang ini menjadikan 25% ini bagian yang ini Pak. Sedangkan dari Bapak saat ini misalkan untuk ke Lampung, saat ini untuk ke Lampung dari angka ini berapa persen Pak? Nggak banyak loh. Dari angka ini paling coba. Yang Lampung Pak ya, bukan pengiriman di luar Lampung nih, ini target kita target Lampung nih. Ya, Dari 32.500 ini terserapnya berapa persen? jauh banget Pak. Jauh Dibagi banget ya. 1.000 Nah, kali eh, 50% ada Pak? 1,5. 1,5 ya. Nah, masih gede potensinya Pak. Gitu. Tapi ini PR-nya Bapak adalah ini Pak, PR-nya Bapak. Validasi market share-nya. Mm-mm.
Validasi market share-nya. Market share-nya Bapak ini ditargetkan adalah 25% misalkan. Hmm. Ya. Nah, kalau saat ini market share-nya Bapak misalkan dari ini kita analisa ya, menaikkan market share berapa persen gitu ya. Katakanlah Hmm. dari sini Bapak eh, untuk Lampung 2000 ada Pak? Ini per tahun ya Pak ya? Iya, Ya kita hitungnya per tahun. Mungkin kurang lebih lah ya kalau per tahun. oke. 2000 itu berapa persennya? Dibagi ini kali 100. 2% Pak. Iya, cuma 2%. Iya, 1,5 sih kalau itu. Dari 1,5 ke 25% itu Pak. Di situ. Challenge-nya itu di sini. Di ini di 1,5% merebut pasar ini kan merebut pasar nih. Karena Hmm. pasar yang karena kan pasarnya bukan pasar baru kan Pak. Betul. Pasarnya sudah Kok ini ada. bisa? Nggak sulit ngeraihnya. Iya, bukan bukan Bapak dengan produk baru yang muncul misalkan gini. Contoh kayak Gojek gitu ya. Dulu awal Gojek adalah produk baru yang muncul. Dia perlu mengedukasi banyak banget gitu ya. Tapi Oh, ini gitu. adalah Bapak, customer itu sudah menggunakan, nah Bapak akan muncul tuh dengan ya, merebut pasar yang sudah ada. Dari 1,5% ke 25%. Tinggal ngitung semua kompetitornya. Kalau saya sih biasanya ini Pak, kalau saya list dulu Pak, kompetitor yang gede-gede saya list. Sekarang dulu nih, saya list semua dulu gede-gede. Nah, saya ekstrapolasi datanya, saya pakai perkiraan, ekstrapolasi, saya survei itu ke sekolah, ya, saya lakukan survei ke sekolah, misalkan gini, kan Ya, anak saya bapak udah atau survei beberapa itu asli papan tulis ini yang buatan tukang. ini buatan tukang ya, ya kalau buatan tukang padahal dia kan butuh siplah Pak. Nah, mereka tinggal ini aja. Jadi nanti dari kepala sekolahnya dia bilang, ya nih, yuk bikin ini, kayak ini gitu. Kayak gitu doang. Jadi Oh, mereka masukin. siplahnya dia kali sendiri siplahnya. Hmm. Nah, nah, itu kan bisa. Kalau eh, sama-sama budget nih Pak, buatan tukang dengan buatan Bapak budgetnya banyak itu mana Pak? Sama, Hampir sama. Bahkan hampir lebih, sama, ya, kita masih bahkan di lebih bawah tukang. Udah masih gitu, di belum bawah lagi tukang. kualitas. Oke, berarti kan harusnya bisa masuk nih, Bisa, ya, nggak sulit, nggak sulit. karena secara budget sama, terus Bapak lebih menambahkan value kualitas tadi. Betul. Nah, itulah Itu kalau eh, kita udah bisa ngurus ke siplahnya. Kalau kita udah, mereka tinggal terima beres. Bersihkan. ya. Oke. Oke, jadi secara market set udah clear Pak ya, gitu ya. Nah, sekarang challenge-nya adalah di bagian masuk sini. Bagian masuk sini itu ada beberapa option Pak. Nah, ada setelah tadi mengetahui how big the market ya, setelah Bapak mengetahui berapa besar marketnya Bapak, ya itu kan untuk membuat kita lebih lebih semangat kan Pak. Oh, tahu apa yang kita kejar itu berapa kolamnya. Mm-mm. Itu adalah mengetahui bagaimana tadi kan poinnya ada di menaikkan yang saat ini Bapak market share-nya sekitar 2% di wilayah Lampung menjadi 25%, gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi ke situ kan ada beberapa halangan atau core environment dari
dari beberapa oh, instansi mungkin. Nah itu dibagi-bagi Pak. Ada core environment itu ada yang dia dari government, ada dari kompetitor, ada juga dari LSM atau NGO. Kan di sekolah itu punya komite. Ya. Ya, komite saya sering memasukkan beberapa barang lewat komite sekolah itu juga bisa, Pak. Nah, Mm-mm. yayasan itu juga punya komite gitu. Gitu. Jadi ada government, pemerintah sendiri, terus kompetitornya, kompetitor Bapak, terus LSM, ya, terus Bapak sebagai supplier, customer, dan teknologi converternya. Gitu. Ya. Kira-kira dari enam tadi, kalau di list, ya, kalau di list untuk membuat di 2% menjadi 25%, bagian terbesar yang mana? Bagian kompetitor terbesar apa ya? Enggak, kan ada 6 tuh Pak ya. Di kompetitor itu hanya salah satu untuk bisa Bapak tadi mengakses ke 25% itu. Ya, Ya, ada pemerintah, misalnya berupa ini di regulasi-regulasi. pemerintah sih, Pak. Malah di pemerintahnya ya, Pak, ya. Pemerintahnya. Jadi mereka Bukan. udah pegang kepala dinasnya. Jadi nanti kepala Hmm, dinasnya yang distribusi. oke. Jadi Bukan di kompetitornya. saya pernah tanya kepala sekolah, waduh, kalau ini mah apa namanya, kita butuh nggak butuh itu dikirimin 2 papan tulis setiap sekolah. Berarti Hmm, ya paling target kita ya ke itu, ke kepala dinas paling kalau udah begitu ya, bener ya, Pak? iya. Karena itu untuk memetakan, Pak. Ini kan kita petakan dulu. Bapak mau menaikkan 2% ke 25%. Hmm, Nah, ini kan pasti dari 25 ke sorry, dari 2% ke 25. Ini ada halangan-halangan tuh, Pak ya. Ada pasti. challenge-challenge tuh. Nah, kita petakan dulu challenge yang paling impact-nya gede itu yang mana? Dari government Pemerintah. kah pemerintah ya? Oke. Berarti itu kan kita sedang memecahkan nih sebuah problemnya. Oke. Berarti masuknya bisa lewat instansi-instansi terkaitnya, Pak. Gitu. Ya, kepala Kalau dinas kalau pendidikan. kalau gitu, gitu, kepala dinas pendidikannya bisa bisa masuk ke situ, gitu. Atau misalkan nanti nggak ke situ, mungkin ada sebagian kecil merebut pasar karena kepala dinas kan kalau Lampung itu provinsi ya, Ya, ya. Karena ada kalau juga kampung dari LSM itu ada juga, Pak. nggak misalkan ini Pak, setiap kabupaten kan ada kepala dinas sendiri tuh. Hmm. Cuma kalau sekolah itu beda-beda Pak. Kalau tingkat SMA itu di bawah provinsi. Mm-mm. Kalau SD SMP itu di bawah kabupaten. Mm-mm. Jadi regulasinya beda-beda gitu kalau sekolahan. Jadi kalau di tingkat SMA itu regulasi sama provinsi, dinas 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 pendidikan Lampung gitu ya. Tapi Mm-mm. kalau SMP itu masih sendiri, masih di bawah kabupaten dari segi regulasinya gitu. Mm. Nah, terus LSM kan juga punya pengaruh, kayak komite itu kan juga ada, kalau kebanyakan ya yayasan itu juga punya pengaruh Pak. Gitu. Jadi dari itu bisa dipetakan core environment-nya dari government-nya, pemerintahnya, terus dari kompetitornya, dari LSM-nya, coba bisa tulis nanti. Oh, ini tuh saya halangan ini di akses kepala dinas. Terus di bagian eh, kompetitor bisa di siapa aja yang gede. Ya. Terus di bagian LSM atau NGO atau komite gitu, itu juga bisa di mana aja sekolah sekolah mana. Itu kebanyakan ya yayasan kalau gitu Pak. Karena yayasan itu adalah komite dan penentu di yayasan yang itu. Ya itu bisa Mm. bisa dipetakan dulu tuh nanti. Kalau Mm. yayasan dengan cara apa gitu. Terus ada konsumen dan teknologi itu pengembangan.
Nah, ini saya ingin menunjukkan beberapa data ke Bapak biar ada gambaran beberapa potensial marketnya, seberapa besar potensial market di dunia digital. Ya, Pak sudah pernah melihat data potensial market versi 2023 ini belum, Pak? Belum, Pak. Ya. Ini Ini di-share di ini grup ya, ya? ya ini nanti saya share. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan. Nah, jadi ini adalah data di Indonesia per 2023. Ya. Ini kalau nanti kan tadi ada scale up ke atas, scale up ke bawah. Saya full screen aja ya. Nah, ini adalah per Januari 2023 kemarin. Mm-mm. Kalau total populasi Indonesia sama pengguna internet yang akses internet. Jadi kalau Bapak nanti juga harus membuat edukasi ke internet, karena ini Pak. Total populasinya kan ada 27,276 miliar ya, juta ya. Nah, Mm-mm. Bapak lihat di sini. 77% penduduk Indonesia itu internet user, Pak. Menggunakan internet, Pak. Mm-mm. Potensi marketnya gede di internet. Terus aktif di sosial media itu lebih dari 50% aktif di sosial media. Mm-mm. Nah, yang lebih menarik, saya lihatkan yang lebih menarik adalah data data ini. Oh, ini kayaknya udah di-share sama Pak Faris. Udah di share ya? Udah pernah Kayak di share ya? Yang lebih menarik adalah data belanjanya, Pak. Mereka ada belanja, ada data belanjanya. Nah, ini data data belanja ini khusus yang di internet ya, data belanjanya ya. mm-mm. Eh, kalau kalau industri papan tulis mungkin masuknya apa nih ya? Masuknya furnitur gitu ya. Tapi yang ini yang online nih Pak, ini yang online ya. Di Indonesia 2023 itu kalau fashion itu 8 berapa 8 miliar itu triliun miliar ya 8 miliar dolar ya 8 miliar dolar itu fashion. Kalau elektronik 13 miliar dolar. Ya. Kalau artinya belanja elektronik sama fashion itu lebih banyak di elektronik kalau di online. Nah, furnitur itu masuk di 8 miliar dolar orang yang beli furnitur secara online. Ini kalau bicara tentang market size-nya, market size secara uangnya, secara secara rupiahnya, secara uangnya. Nah, itu ada 8 miliar dolar. Itu contoh tadi kalau Bapak di tadi kan ada potensial marketnya, itu kalau 25%, kalau 25% kan di angka 32.500 produknya, tinggal mengalihkan aja produknya. Nah, padahal secara industri furniturnya, yaitu furnitur itu 8
triliun dolar yang masuk. Nah, ini data-data gini tuh kalau tadi Bapak nyarinya di BPS ya, di BPS itu sudah sesuai, tapi ada beberapa survei lain yang dia juga melampirkan data gitu. Jadi boleh ambil data dari beberapa uh, yang lain juga. Nah, nanti ini saya share nih untuk ini untuk sebagai acuan oh industri furnitur itu segini loh kalau gitu industri, tapi ya, di situ sayangnya industri pendidikan nggak dimasukkan Ya. tuh gitu. Nah, oke. Nah, ini sebenarnya langkah selanjutnya Bapak itu tinggal tadi Pak memetakan core environment tadi. Core environment itu berisi dari 5% ke itu dipetakan, misalkan tuh di pemerintah itu apa aja halangannya, terus habis itu tinggal USP produknya untuk masuk, yang menjadi kelebihan Bapak apa aja USP-nya gitu. Jadi eh, setelah kita mengetahui market size-nya, setelah kita mengetahui konsum tadi, ya itu USP-nya. Jadi kalau di ini kan seperti ini Pak, kelihatan nggak Pak yang saya share? Ini itu apa namanya nih Pak? Ini frameworknya. Ini frameworknya. Jadi di Jadi share di framework. grup ya Pak ya? Ya, boleh dari grup. Jadi, nah, jadi Bapak kan how big is the market sini yang isi di sini sampai sini ya, Pak ya. Heeh. Market potensial, consumer data, extrapolation itu datanya. Nah, Hmm. Bapak ini PR-nya adalah selanjutnya yang ini, government, kompetitor, supplier itu dari core environment yang mempengaruhi bisnis Bapak itu apa aja untuk mencapai target tadi. Oke. Karena kemarin kan yang atas-atas ini sebenarnya udah semua tuh ya. Yang atas sudah semua. Nah, sampai sini untuk meraih tadi loh Pak, meraih yang di 20, Bapak bisa merebut pasar 25% itu loh, Hmm. Hmm. wilayah Lampung. Nah, setelah itu baru bicara tentang produknya. Gitu. Karena frameworknya ada 3 bagian Pak, ada playing field, ada market landscape, sampai operational probability kita nanti. Hmm. Ada 3 bagian. Nah, kita selesaikan dulu ya yang playing field dulu. Jadi ini diisi di list gitu ya Pak ya? Ya, di list dari government itu yang menjadi core environment Bapak apa aja dari pemerintah. Misalkan dari akses ke kepala kepala dinas gitu ya. Hmm. Gitu. Atau yang jadi halangan di government adalah regulasi harus membeli di siplah gitu. Oke. Nah, itu kan masuk di terus dari segi kompetitor. Ya, gimana kompetitornya Bapak? Kompetitor harganya eh, lebih rendah. Gitu. Tapi kalau Bapak tadi cerita kan nggak serendah itu kompetitor. Hmm. Ya. Terus dari segi LSM, NGO, LSM itu bisa jadi kayak komite sekolahnya atau misalkan eh, ada LSM atau NGO yang dia mereferensi sekolah untuk menggunakan produk dalam negeri gitu, atau produk Ya, lokal LSM Lampung ya. ini gini, mereka itu lahan mereka untuk menawarkan produk Pak. Jadi mereka itu nanti LSM bawa-bawa wartawan, cara mereka gitu, bawa wartawan, mereka bilang, ayo kalau macam-macam nggak beli dengan jalurnya apa segala macam, kami akan laporkan dan segala ditakut-takutin, kayak gitu. Nah, itu ya bisa kayak gitu. Ah, Nah, itu saya udah tahu juga sih itu di lapangan. Bapak udah mengetahui di Hmm, lapangan kayak gitu. Nah, LSM itu.
Artinya ada kan core environment di situ, artinya akan ada Ada. kan. Bahkan yang Nah, pernah mereka belanja sama saya, jadi mereka nggak ada produk, modal label doang LSM gitu. LSM-nya belajar di Bapak. Iya. Gitu. Nah, Jadi bukan sebenarnya itu kompetitor. nanti di list semua, Pak. Hmm. Ya kan, Pak, kalau yang 3 kanan ini di bagian ini ya, misalkan contoh kayak supplier Bapak ada kendala Kak, karena supplier barangnya yang menjadi core environment-nya Nggak ada masalah sih itu. masalah dari segi konsumennya misalkan Konsumer, Pak. Konsumer kenapa? gini, kayak misalkan barang yang pemakaiannya itu eh, sekali seumur hidup, Mm-mm. kan menjadi kendala bagi kita Pak. Ya, kita jual barang yang pemakaiannya sekali seumur hidup, karena nggak susah juga gitu lah, kita nggak mengetahui repeatnya. Nah, itu ada kendala nggak di konsumen. Terus teknologi itu seperti ini, misalkan 5 tahun ke depan papan tulis itu berupa elektrik semua, Hmm. itu kan jadi problem juga. Nah, itu bisa di list semua. Memungkinkan ya misalkan 10 tahun ke depan satu Indonesia itu papan tulis sudah touchscreen semua. Ya. Enggak ya. Nah, tapi mungkin beberapa sekolah gede-gede sudah masuk, Pak. Gitu. Universitas sih. Tapi untuk menyeluruh ke daerah sih kayaknya belum ya 10 tahun ke depan. Iya. Digital juga lama-lama kurang efektif, Pak. Hmm. Mm-mm. Karena kalau saya di kampus beberapa sekarang universitas ya, kalau SMA saya belum menemukan. Terutama di Undip sih, Universitas Diponegoro, dia sudah menerapkan papan tulis gede yang toksinya pakai jari itu loh Pak, Hmm. pakai pakai itu. Tapi karena teman saya juga ada yang pengadaan seperti itu pengadaannya mahal banget karena sampai 70 atau 80 juta gitu satunya. Nggak mungkin. Dan tiba-tiba Eh, turun jadi 10 juta, 5 juta itu kan ya, nggak. ya, maksudnya mungkin perlu waktu ke depan beberapa tahun lagi gitu ya. Nggak Masih sesuai panjang. dengan cost-nya. Nggak sesuai. Nah, Nggak, gitu. nggak sesuai budget lah. Nah, gitu. Jadi ini nanti bisa di list semua. Termasuk gini, termasuk nanti yang apa bagian tadi yang sudah Pak dari atas sisi di sini jadi menjadi sebuah master gitu. Gitu. Jadi saya kira yang playing field gitu, Pak. Grup. Gitu. Karena kayak ini semua kan sudah semua kan ya. Ini solusinya, validasinya, marketnya, angkanya, konsum per kapitanya. Kalau konsum per kapita itu kalau Bapak kan ada ini B2B dan B2C-nya. Mm-mm. Nah, itu B2B-nya berapa, kira-kira B2C-nya berapa. Kayak ekstrapolasi aja. Gitu. Terus dari core environment ini apa aja dulu yang masuk PR-nya itu Pak? Gitu. Hmm. Oke. Jadi ada role modelnya, ada mappingnya gitu. Gitu. Nah, terus ke bawah-bawah nanti juga sampai ke USP-nya, unique selling-nya, campaign-nya, pricing-nya, channel distribution-nya, customer management-nya. Customer management itu CRM, Pak. Jadi bagaimana merawat customer yang sudah beli, termasuk waktu kita bicara bagaimana kalau menyediakan orang yang membersihkan papan tulis full gitu di instansi ya, termasuk ini revenue-nya gitu. Tapi ini masih nanti yang kita selesaikan dulu yang playing field. Kalau playing field terakhir di core environment gitu. Mhm. Oke. Nah, karena core environment saya sudah sedikit menjelaskan tadi seperti tadi. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan nggak Pak dari playing field ini? Dari playing field ini dari awal industri sampai ke core environment. Belum sih Pak. Ini masih meraba-raba juga sih, masih belum. Ini jadi ini Mas mungkin di Tapi review. sudah ada gambaran belum Pak? Sudah ada gambaran belum dari roadmap ini? Udah ada sih Pak ini.
Udah ya. Jadi kita fokus di playing field dulu ya, Pak ya. Nah, playing field. Playing field terakhir selesai di ini Pak, di core environment. Nanti setelah itu bahas market landscape. Jadi dari ini lebih panjang kalau ini. Kalau ini mengenai produk nanti. Kalau sudah di market landscape itu produk. Kalau playing field masih di riset-riset kita mau ke arah mana. Boleh nyambung sih, Pak. Nanti ini saya kirimnya yang playing field dulu Pak, biar nggak loncat-loncat. Ya, iya, nggak apa-apa, Pak. Playing field nanti Bapak lengkapi, government, kompetitor, NGO ini semua lengkapi. Atau kalau Bapak mau mengelis semua yang di atasnya yang sudah dikerjakan juga boleh. Gitu. Ya, Jadi cuma sebuah kita nggak blueprint. list ya kemarin ya, belum diisi ya. Tapi kan Bapak sudah kerjakan. Oh, yang ada di tugas-tugas itu. Iya, yang ada di tugas-tugas Bapak itu sudah kerjakan sebenarnya. Coba tinggal menentukan poin-poinnya aja yang dipilih. Kan nggak mungkin Kategori ini itu maksudnya kayak industri ini papan tulis gitu maksudnya. kategori industri dan kategori itu gini Pak. Eh, Contoh kami punya warnet Pak dulu Pak. Hmm. Ya, sekarang sudah habis. Ya. Warnet itu menurut Bapak industri apa Pak? Layanan jasa kayaknya, Pak. Industri komunikasi loh Pak. Komunikasi. Ah. Iya. Industri komunikasi itu tumbuh apa naik Pak? Gimana, Pak? Industri komunikasi itu tumbuh atau naik? Maksud sorry, tumbuh Komunikasi atau harusnya turun? Naik. tumbuh. Naik, Harusnya Pak. tumbuh ya. Ah. Ya naik ya. Tapi di kita turun Pak. Di kategori warnet turun. Ya. Ya, Nah, tapi karena nanti dia layanan, Pak. ya Layanan gitu. peralatan. Nah, kayak problem Bapak berarti kalau papan tulis itu industrinya harusnya ATK kan Pak. Betul. Nah, kategorinya dia papan tulis mata produknya gitu. Hmm. Kan ada yang secara industri naik kategori turun. Ada juga yang secara industri turun kategori naik itu bayar kayak contoh warnet Pak. Kami adalah warnet terakhir yang gede di Semarang. Warnet gede Pak. Karena dulu sudah menjadi problem bahwa secara industri ya secara industri kami itu di industri komunikasi naik tapi secara kategori turun itu secara kategori Hmm. ya itu kan menjadi momok itu ya harusnya dua-duanya di yang tren naik juga dua nih jangan sampai secara industri naik secara industrinya turun kategori kita malah naik ya itu PR Berarti berat kayak papan tulis industrinya apa? ATK. Kategorinya papan ATK tulis gitu ya, Pak. iya boleh betul Oke, gitu. atau industrinya bisa lebih up lagi juga bisa industrinya industri di atas ATK itu apa Pak? Itu aja sih, Pak. Kan, kan Itu udah skala kalau besar itu, Pak. dan skala besar ya ATK itu ya. Iya, kan udah termasuk pensil, buku, itu Ya, ATK. nah, kategori itu Udah lebih subnya di industri. Gitu. spesifiknya ya, spesifiknya Ya, kalau kategori ini. sebenarnya papan tulis itu bukan belum di kategori sih Pak. Jadi, Contohnya gini, saya, saya saya contohkan yang lebih tinggi ya. Kalau industri makanan gitu ya, industri makanan, ya itu kan ada fast food, ya, ada health food, makanan sehat, kategorinya itu, ya, itu kategorinya di situ. no, Nah, rendang nggak termasuk kategori, itu jenis ya. iya. Nah, kalau papan tulis itu kategorinya apa? Kalau di ATK ya gitu ya. Maksudnya kalau di Harusnya ATK tuh ATK. Berarti ATK Berarti juga lebih industri detail apa? industri Karena rumah tangga, kategori rumah ATK. eh, belum juga Pak. Karena gini Pak, kalau industrinya industrinya ATK, kategorinya itu kayak gini. Kategorinya itu kalau di ATK kan ada peralatan ATK untuk eh, peralatan ATK itu kalau dikategorikan jadi berapa? Untuk menulis gitu ya. Untuk kebutuhan menulis sama untuk kebutuhan administrasi kantor gitu sama nggak ya? Gitu. Sebenarnya ini kita sendiri yang menentukan gitu. Oh ya udah, tuh, pokoknya itu dia ya, Pak ya. Terus Ya, belum. problem masalahnya kemarin Bapak ngelis 100 masalah itu. Hmm.
Nah, terus Terus validasinya pakai apa kemarin Bapak? Validasinya. validasinya gimana kemarin, Pak? Sorry. Kemarin Bapak validasinya pakai riset atau apa kan tanya ke tempat Oh, rekan-rekannya. untuk validasinya, betul. Nah, Mm-mm. validasi apakah problem tersebut benar-benar sesuai hasil risetnya misalkan dari sekian banyak orang yang ditanya berapa yang dijawab itu. Hmm, Tuh. Problem. Soalnya nggak ada ininya kemarin ya, framework ini ya, Pak ya. Iya, oh belum dikasih ya waktu awal Iya. ya. Iya. Jadi harusnya kan saya bisa tahu nih, oh iya, selanjutnya ini. Ya, Nanti dikirim di grup ya, Pak ya. oke. Ini demografi, geografinya itu lokasi ya, Itu Pak ya. ya geografi lokasi, demografi yang kemarin umur-umur kemarin, psikografi minat, behavior, kebiasaan pelanggan. Kemarin kan sudah membuat Ya, customer ya. segment. Nah, itu. Psiko, ah, apa psikografi ini gimana, Pak? Nah, psikografi sama behavior psikografi itu gini, Pak. Psikografi itu sikap customer, Pak. Sikap. Sikap customer, iya. Sikap sikap pelanggan di Bapak itu apa? Apakah dia psikografinya itu eh, setia terhadap merek tertentu gitu, atau Mm-mm. kan ada psikografi yang gini Pak, psikografi itu saya nggak mau kalau nggak produk lokal Indonesia saya nggak mau gitu. Mm-mm. Psikografi kalau behavior kebiasaannya dia searching di Instagram, kebiasaannya dia searching di bagian apa gitu. Itu Mm-mm. behavior. Terus produknya Bapak, validasi produknya, apakah benar kalau di sini tuh sudah masuk ke hubungannya dengan ini tadi Pak, hubungannya dengan problem ini. Produk ini hubungannya dengan Nah, contohnya nih, your product, misalnya papan tulis berarti ya, validasi apa? bukan papan tulis gitu aja How do Pak. you solve the Problemnya problem? problemnya Bapak isi apa? Oh, dari Orang problemnya. ya sekolahan yang mencari papan tulis yang lebih murah, awet dan lain-lain tuh. Bapak menyediakan produknya harus solusi dari ini, solusi dari problem ini Pak. Hmm. Oh iya. Validasinya ya tadi Bapak apakah melakukan survei, riset Oh, atau apa? hmm. Itu solusi berarti validation ini ya, Pak ya? Ya, Hmm. validation itu bukan solusi. Tapi apakah Bapak ini ada problem ya. Misalkan nih, saya ada problem. Saya mencari papan tulis yang dia bisa dihapus tanpa ada noda sedikit pun. Mm-mm. Ya, berarti produk Bapak ya adalah papan tulis yang membuat eh, yang dihapus itu langsung putih lagi, Mm-mm. ya, tanpa noda sama sekali. Ya, Nah, Bapak validasi produknya. Apakah benar produknya Bapak itu bisa menyelesaikan masalah saya? berarti validation itu checklist aja ya, Pak ya? Checklist ya. Bisa juga beberapa riset juga bisa Pak survei. Hmm. Dari 10 orang yang saya tes dengan solusi produk saya ini, dari 9 orang mengatakan bersih sama sekali. Hanya satu orang yang nggak Mm-mm. bisa. Gitu. Jadi memastikan ya. Ya, memastikan. Karena validasi yang paling sesuai ya langsung ke segmen market, Pak. Diterima atau enggak. Mm-mm. Misalkan gini, kan ada beberapa validasi gini. Eh, Kalau kita makanan lah, industri makanan lah. Mm-mm. Kita lagi survei makanan. Makanan ini enak atau enggak. Kita sedang melakukan validasi enak atau enggak. Kira-kira nih, kalau kita survei ke orang yang lapar dengan orang yang Dan lapar nggak biasa lapar? aja, ya, lapar nggak lapar, itu kan beda hasil nanti Pak. Beda. Yang lapar kasih makanan apapun dia bilang enak. Ya. Gitu. Terus kita survei ke yang tidak segmen market misalkan. Ya. Segmen market kita adalah kue atau roti yang high class. Jadi kita survei ke
jalanan ya semua orang bilang enak di pinggir jalan kita kasih kue. Tapi ke kita segmen market ya kue belum tentu dia bilang enak gitu. Terus dari situ mau bayar gak, mau beli gak, kalau itu validasi gitu. Jadi Hmm. validasinya harus sesuai dengan standarnya segmen market kita gitu. Oke. Okay, how big is the Gitu. market? Market size, market Market share. share tadi, market share Oke. potensial, Bapak udah dapat. Konsum per kapita, Itu saya masih bingung ini Pak. Konsum per kapita itu gimana dong? gini Pak, konsum per kapita itu misalkan ini, eh, kalau produk saya sabun, ya, atau peralatan mandi lah sabun, Hmm. sebenarnya budget saya untuk beli peralatan mandi itu berapa sih? Hmm. Gitu. Itu misalkan sekolah, budget sekolah ya untuk memenuhi kebutuhan kelas itu berapa? Hmm. Ya, atau bisa katakanlah gini lah, kita pakai asumsi bus aja lah. Bus itu kan harus habis ya. Hmm. Anggaran di bus itu kan harus habis. Bapak tadi kan melaporkan busnya sekian M ya. Hmm. Tapi bus itu apakah semua untuk peralatan industri tadi? Hmm. Industrinya Bapak di ATK kan tidak semua. Kan ada yang untuk bayar listrik, bayar gaji, bayar itu juga kan. Bayar honor, atau bayar Hmm. perbaikan gedung gitu. Tapi budget bus yang untuk industrinya Bapak, kategorinya Bapak itu berapa? Hmm. Itu Pak. Untuk Oh. bisa dibahas gitu. Gitu. Terus kalau extrapolation itu semacam perkiraan data, data extrapolationnya. Kan Hmm. ada data aktual, ada data extrapolation kan. Hmm. Nah, Oke. perkiraan dan Bapak pakai perkiraan data dari mana? Dari survei mana extrapolation itu? Ya, ya. Kayak tadi Gitu. itu 100 apa namanya? Misalnya 13.000 sekolah kita prediksi berapa Nah, kelas itu kan gitu. data, ya, itu kan Berapa? data aktual. Kalau 13.000 kan data aktual loh Pak. Ya, Tapi tapi 10 kelasnya kan extrapolation. ekstrapolasi ya. Ya, 10 kelasnya. Hmm. Oke, ini yang core Tuh, environment yang environment. mempengaruhi ya, Pak. Iya, Lingkungan yang dan mempengaruhi government ya. itu saya kira yang mempengaruhi apa dari government itu? Dari Hmm. kompetitor Bapak berpengaruh nggak? Dari LSM yang mempengaruhi apa? Gitu, pilih Itu masyarakat. diisi dengan list nama atau list kekuatan List berapa kekuatan persen? pengaruhnya, Pak. Iya, list kekuatan pengaruh. Oke, Terus list. kan government kekuatan pengaruhnya ada pada kepala dinas yang menentukan barang tadi, Bapak sebutkan tadi, gitu, Hmm. gitu. Consumer itu yang tadi itu ya, dia milihnya Iya, dia milih barang itu pengaruhnya apa berdasarkan awet kah atau dia hanya membeli sekali aja gitu misalkan. hmm, teknologi, pengaruh ke teknologi. Nanti Mengatur gini misalkan prediksi, memungkinkan nggak 20 tahun lagi atau disruption. disruption Hmm, hmm. produk Bapak itu terdistraction oleh teknologi nggak? Kalau nggak ya nggak masalah. Oke, oke. Itu. Oke. Sudah cukup Pak ya untuk yang paling ya. Ya, ya. Ini dikirim ya, Pak ya. Ya. Oke. Nanti habis kita atau langsung saya kirim deh Pak. Mm-mm. Yang tadi juga kayaknya yang Pak Faris kirim itu internasional punya ya data sosialnya ya. Yang Indonesia Oh gitu. tidak ada. Ini sekalian ya, Pak Ya. ya. Kalau tadi yang saya Indonesia saya kirim. Gitu. Oke, eh itu kalau nggak ada mungkin sudah cukup Pak hari ini Pak. Nanti saya kirim habis ini Pak di Oke, grup. siap. Oke, Pak. Itu ya Pak Dharma ya. Jadi Ya. ya ada gambaran. Kalau Pak Dharma mau ngisi semua teknisnya dari awal lebih bagus Pak. Jadi punya kayak blueprint gitu. Gimana Ya, gimana, punya. Pak? Kalau Pak Dharma mau ngisi dari atas sampai bawah itu malah lebih bagus. Jadi kayak Ya, Pak Dharma ini kan punya framework. Ini blue. bagus banget ini. Ya, Framework kayak kayak Pak begini. Dharma framework ini Pak Dharma punya blueprintnya dari itu. Sebelumnya apa, Pak? Di atas playing field? Nggak ada Pak. Itu halaman Oh, pertama ini. hanya di dalam. Cuma dua Iya. aja ya. Yang bawah? 3 Pak, playing field, market landscape, sama
operational profitability. Market apa tadi Pak? Market Market. landscape ya. Oke, oke. Ya. Tapi ini masih panjang Pak. Ya, Gitu. nanti aja Kalau yang di atas aja. ya berurut aja. Kalau loncat-loncat nanti eh, kita nggak spesifik lah. Oke, oke, ya. Gitu. Ya. Sip, sip. Sampai nanti campaignnya sampai Pak, campaignnya lewat mana itu. Hmm. Gitu. Oke, itu Pak Dharma ya. Mungkin sampai Yap. ketemu lagi Pak dengan saya Oke, dengan Pak Pak Randi. Faris. Ya, Gitu ya. ya, Oke, makasih Pak Randi. Ya, ya selamat pagi. sama-sama. Ketemu lagi Pak. Ya, Pak.